Jika kau memaksa, maka biarlah gelombang dan taringku yang menguji seberapa layak jiwamu. Bima diperintah suara gaib untuk mencari air kehidupan, tirta suci yang memberi kesempurnaan hidup dan kesadaran sejati. Tanpa ragu ia menyelam ke samudra terdalam, meninggalkan dunia atas yang penuh kebisingan. Wahai Bima, dengarkan panggilan yang bergetar dari sunyi terdalam. Carilah air kehidupan, bukan di puncak dunia, melainkan di kedalaman yang menelan takut dan angkara. Jalanmu berat, lautan akan menguji nyali dan niatmu. Namun hanya engkau yang mampu menembus batas hidup dan mati. Berangkatlah tanpa ragu, sebab yang kau cari bukan sekadar air, melainkan hakikat hidup yang telah lama menunggumu. Wahai Bima, putra angin dan keberanian, aku adalah penjaga arus terdalam samudra. Aku tidak datang untuk menghalangimu, melainkan untuk mengantarkanmu ke tujuan tak bernama. Naiklah ke punggungku, biarkan sisik dan pusaranku membelah lautan sunyi. Jangan gentar oleh gelap dan tekanan kedalaman, sebab hatimu telah dipilih oleh takdir. Aku akan membawamu ke tempat di mana air kehidupan bersemayam. Namun, ingat, yang tiba bukan hanya ragamu, melainkan kesadaranmu sebagai manusia sejati. Aku tak tahu di mana Tirta Amerta berada. Mungkin Hiu Junihin mengetahuinya. Aku harus ke sana. Ya, aku mengetahui Tirta Amerta, wahai Bima, namun aku hanya mengantar sampai perbatasan, karena wilayah itu dijaga naga hitam Baruna. Ini sangat mustahil. Di dalam lautan ada bangunan yang dipagar gaib. Sangat keras sekali. Sementara di kedalaman Laut Tirta Amerta, naga Baruna terbangun. Ia merasakan ada kehadiran yang menghancurkan perbatasan wilayah Tirta Amerta. Tempat ini sangat indah. Namun di manakah air kehidupan atau Tirta Amerta berada? Tiba-tiba naga Baruna telah tepat di hadapan Bima dan menghalangi perjalanan Bima. Wahai manusia bernama Bima, langkahmu terlalu berani menjejak wilayah Baruna. Air yang kau cari bukan untuk tangan kasar dan hati yang masih bergolak. Sudah banyak ksatria tenggelam oleh kesombongan, dan kau hanyalah satu dari sekian yang mengira dirinya terpilih. Mundurlah sebelum amarah samudra bangkit bersamaku. Jika kau memaksa, maka biarlah gelombang dan taringku yang menguji seberapa layak jiwamu. Wahai naga Baruna, penjaga samudra yang murka! Jika engkau menghalangiku karena kuasa, maka dengarlah. Aku melangkah bukan demi kesombongan, melainkan demi tugas suci yang dititahkan kebenaran. Ancamanmu tak menggoyahkan niatku, sebab keberanian lahir dari hati yang bersih. Jika jalan ini harus kutempuh dengan pertarungan, maka aku siap. Namun bila engkau menguji jiwaku, aku akan berdiri tanpa gentar. Baiklah Bima, harusnya kau musnah dari hadapanku. Di hadapan samudra yang tak lagi bergelora, naga Baruna menundukkan kepalanya. Bukan karena kalah oleh tenaga, melainkan karena runtuh oleh kesadaran. Suaranya kini tak lagi menggelegar, melainkan dalam dan bening, seperti gema doa dari dasar laut purba. Laut purba.
Engkau tidak menaklukkan aku dengan amarah, melainkan dengan keteguhan yang tak mencari kemenangan. Aku menjaga tirta kehidupan bukan untuk diuji oleh keberanian, tetapi oleh ketulusan jiwa. Perlahan sisik-sisiknya meredup, amukan laut berubah menjadi hening. Dari kedua cakarnya, ia angkat sebuah bejana cahaya, air yang tidak memantulkan wajah, sebab ia adalah cermin kehidupan itu sendiri. Inilah air suci kehidupan, bukan untuk yang ingin hidup lebih lama, melainkan untuk yang telah siap mati dari keakuannya. Minumlah bukan dengan mulut, tetapi dengan kesadaran. Saat tirta itu diserahkan, tubuh naga Baruna mulai melebur oleh cahaya samudra. Naga bukan lagi naga, ia adalah hukum alam yang kembali ke asalnya. Amarahnya menjadi kebijaksanaan, penjagaannya menjadi pengabdian. Sebelum wujudnya sempurna sebagai dewa laut, ia berbisik terakhir. Ingatlah Bima, air ini tidak memberi kekuatan, ia hanya membuka apa yang telah ada di dalam dirimu. Barang siapa mencari hidup akan lelah. Barang siapa menyerah pada kebenaran akan abadi. Samudra pun diam. Bima berdiri bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai saksi bahwa kehidupan sejati lahir dari penyerahan, bukan dari penaklukan.